Hai Sobat Mas Gilang, berjumpa dengan saya Tri Astuti Lestari dalam podcast Rupa Warna, Ruang Pengetahuan dan Wawasan Anti Narkoba. Kalau ada yang belum kenal dengan kita, podcast kita adalah Ruang Pengetahuan dan Wawasan Anti Narkoba, di mana podcast ini diharapkan menambah wawasan, terutama terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Podcast Rupa Warna merupakan sarana informasi dan edukasi berkolaborasi antara BNN Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Terminal Tidar Magelang. Pada saat ini kita sudah memasuki tema yang kelima, yaitu akan kita angkat tema program rehabilitasi BNN, Ruang Aman untuk Pulih, di mana beberapa menit ke depan kita akan berbincang, berdiskusi terkait proses rehabilitasi, bagaimana agar untuk pecandu atau penyalahguna itu bisa pulih karena setiap pecandu atau penyalahguna itu berhak untuk lepas dari jerat ketergantungan narkoba. Saat ini kita telah bersama-sama dengan narasumber yang sangat inspiratif dan juga sudah berpengalaman tentunya terhadap rehabilitasi dengan Ibu Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Magelang, Ibu Florentina Evivani, Sarjana Ilmu Komunikasi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Bu Florentina, berbincang terkait rehabilitasi Ibu, yang pasti Ibu sudah sangat berpengalaman tentunya dalam beberapa tahun belakangan ini, seringkali BNN menyebutkan atau menyebutkan rehabilitasi oleh BNN. Nah, sebenarnya apa sih program rehabilitasi dari BNN itu sendiri? Oke, jadi program rehabilitasi yang digaungkan BNN saat ini adalah rehabilitasi berkelanjutan. Nah, jadi rehabilitasi ini adalah program pemulihan yang mana tujuannya tentu saja untuk memberikan memfasilitasi bagi penyalahguna atau klien untuk dia bisa pulih dari ketergantungan narkoba. Tujuannya selain dia bisa pulih, bisa berhenti menggunakan narkoba, dia juga bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan dia juga berfungsi sosial di masyarakat. Seperti itu sih, Bu Tuti. Oke, sebenarnya kalau rehabilitasi di klinik BNN sendiri itu Ibu tahapannya itu seperti apa? Oke, jadi, ada berbagai sumber atau berbagai, fasilitas atau sarana untuk klien itu untuk mengakses layanan rehabilitasi di BNN. Jadi dia bisa dari sukarela, dari voluntary, jadi dia, langsung mendatangi ke klinik BNN atau bisa juga dari, limpahan dari Polres, seperti itu, dari proses hukum. Jadi ada 2 macam dan bisa juga dari rujukan lembaga mitra kita. Nah, jadi setelah mereka mengakses layanan, kita lakukan penerimaan awal. Jadi penerimaan awal itu kita screening. Screening itu tujuannya untuk mengetahui ada nggak sih, potensi atau ada nggak sih, kecenderungan mereka menggunakan narkoba. Karena saat ini kebanyakan selain ketergantungan narkoba, saat ini para remaja, pelajar itu banyak ketergantungan game online, seperti itu. Jadi memang harus kita screening dulu nih, bener nggak, dia atau mereka itu menyalahgunakan narkoba. Nah, setelah kita screening ada resiko nggak? Nah, kalau ada resiko, resikonya ringan, sedang, atau berat. Nah, kalau mereka ada resiko yang sedang atau ke berat, itu biasanya kita lanjutkan ke asesmen. Nah, asesmen ini wawancara yang lebih mendalam untuk mengetahui seberapa parah mereka menyalahgunakan. Nah, setelah di asesmen kita lanjut ke konseling. Jadi metode yang kita gunakan di klinik rehabilitasi rawat jalan di BNNK Magelang itu menggunakan metode psikososial, menggunakan pendekatan sosial. Jadi kita berikan edukasi, kita berikan materi, kita berikan wawasan sesuai dengan tingkat ketergantungannya, seperti itu, Bu Tuti. Oh, oke. Jadi sebenarnya dari pecandu atau penyalahguna itu sendiri bisa ya langsung datang saja ke Bisa, klinik BNN gitu ya? bisa bisa. Oke, siap. Kemudian Ibu, sebenarnya untuk rehabilitasi di BNN itu metodenya itu seperti apa? Oke, jadi, untuk rehabilitasi khusus di BNNK Magelang, kita punya klinik rawat jalan, klinik Pratama Bina Sehat, dan settingnya adalah rawat jalan, di mana kita memfasilitasi penyalahguna klien di tingkat resiko yang ringan sampai sedang. Nah,
Metodenya tadi yang sudah saya sampaikan dengan pendekatan psikososial. Mereka kita berikan edukasi untuk meningkatkan motivasi karena sebenarnya, yang namanya mengubah perilaku itu kan butuh proses ya, Bu Tuti. Mhm. Nah, jadi, proses itu sebaiknya kita berikan wawasan dan bekal untuk mereka karena rata-rata mereka yang, mengakses layanan di kita itu di tingkat yang ringan dan sedang itu coba pakai. Jadi, Mhm. rasa penasarannya, rasa ingin tahunya tinggi dan mereka nggak tahu sebenarnya efek atau dampak dari ketergantungannya itu seperti apa. Jadi kita berikan Mmm. motivasi, kita menguatkan niat mereka untuk bisa berhenti dari menyalahgunakan Mmm. narkoba. Jadi settingnya rawat jalan, kita berikan konseling, berapa kali pertemuannya itu tergantung dari tingkat keparahan si klien tersebut, Mmm. begitu. Ya, jadi, untuk berapa kalinya itu tergantung dari tingkat keparahan ya, Ibu. Betul. Dan itu biasanya itu berapa lama sih, Bu, kira-kira proses rehabilitasinya itu berlangsung? Oke, jadi, tergantung dari hasil asesmennya. Ketika hasil asesmennya itu tingkat keparahannya itu ringan, biasanya hanya 4 sampai 5 kali Mmm. pertemuan, 4 sampai 5 kali konseling dan, untuk konselingnya pun kita sesuaikan dengan jadwal klien. Jangan sampai mengganggu aktivitas sekolahnya atau mengganggu aktivitas pekerjaannya, seperti itu. Jadi memang kita lebih fleksibel. Klien tidak merasa terbebani, klien tidak merasa berat untuk mengakses layanan rehab itu, seperti itu, Bu Tuti. Dan kalau yang biasanya tingkat resikonya yang sedang, itu 6 sampai 8 kali pertemuan konseling, Mmm. seperti itu. Oke, nah saya pernah ada cerita nih Ibu, waktu itu katanya, Mhm, ada klien yang sebenarnya pernah selesai menjalani, rehabilitasi seperti mhm, itu, tapi tiba-tiba beberapa bulan atau tahun kemudian kok dia menggunakan lagi mhm, seperti itu. Nah, kira-kira itu siapa sih Bu yang bisa terlibat untuk klien tersebut itu bisa untuk pulih seperti itu, sehingga oke. tidak menggunakan kembali? Oke, jadi istilahnya yang seperti tadi Bu Tutik katakan itu relapse kalau di, Mhm. dunia adiksi. Mhm. Jadi, kembali lagi menyalahgunakan narkoba setelah sekian lama dia berhenti pakai dan itu, manusiawi. Artinya, karena yang namanya adiksi itu adalah penyakit kronis yang menyerang otak, di mana, seorang yang sudah pakai narkoba dia sudah ada rumahnya di otaknya, Mmm. seperti itu. Jadi pasti kecenderungan untuk relapse itu pasti Mmm. ada. Bahkan, belum setahun, 2 tahun, baru beberapa bulan dia selesai rehab, bisa saja dia kembali lagi menyalahgunakan Mmm. narkoba. Nah, untuk siapa saja yang bisa mendukung pemulihan dia, tentu saja yang pertama dari support system dari keluarganya. Mhm. Nah, baik di orang tuanya maupun pasangannya, seperti itu. Karena, kita tahu bahwa yang namanya narkoba itu sebenarnya ada di sekitar kita dan, faktor yang membuat seseorang menyalahgunakan narkoba pun juga bisa saja dari Mmm. orang-orang di sekitar kita. Mhm. Contohnya kalau pelajar yang banyak menyalahgunakan faktor utamanya itu adalah lingkungan pertemanan, seperti itu. Nah, yang paling mendukung, yang paling bisa untuk, mendukung pemulihannya adalah dari keluarga yang pertama, keluarga ataupun pasangan, kemudian dari teman-temannya. Nah, Mmm. teman-teman ini yang jadi PR, seringkali kita memberikan, screening, kita memberikan intervensi singkat, gimana sih caranya kamu menolak, gimana kalau nanti kamu kembali lagi di lingkunganmu, nah kamu gimana caranya kamu untuk menolak dengan cara yang baik tentu saja. Karena ya dibilang kita pilih-pilih teman saat ini memang relate ya, karena kita harus tahu teman yang bisa membuat kita, aktivitas menjadi positif atau Mmm. teman yang bisa membuat kita justru malah menjerumuskan ke arah yang, buruk seperti itu. Nah, seringkali kita sering berikan intervensi singkat ke teman-teman atau ke pelajar, klien seperti itu. Dan tentu saja kalau orang tua, kebanyakan klien-klien yang menyalahgunakan itu, tidak semua sih, tapi sebagian Mhm. besar itu karena kurangnya komunikasi dengan keluarga. Nah, saat konseling, kita juga ada konseling dengan keluarga, gimana mereka bisa memberikan, perhatian yang lebih ke anaknya, memberikan komunikasi yang baik dengan anaknya. Karena seringkali orang tua itu sudah lelah bekerja, mereka sampai rumah sudah nggak ada,
komunikasi lagi dengan anaknya di rumah, Mmm. anaknya di kamar, mainan HP sampai malam dan orang tuanya sudah lelah. Nah, saat konseling keluarga kita bangkitkan motivasi untuk komunikasi dengan keluarga, seperti itu. Ya, Itu jadi di intinya tetap di keluarga ya, dan betul, dari pertemanan juga sangat penting ya Bu Flo ya, iya dan betul, bagaimana cara kita agar tetap bisa menolak, pengaruh narkoba itu dengan tegas tapi juga tetap sopan gitu ya Bu ya, betul, biar, betul betul. mungkin yang mengajak itu tidak, sakit Hati hati atau seperti itu. Iya tersinggung. betul. Dan, bicara tentang tadi, pulih tadi Ibu sebenarnya, kalau rehabilitasi itu tuh bisa sembuh nggak sih Bu? Karena kadang ada pertanyaan di masyarakat, bisa nggak sih, orang yang menjadi pecandu atau Mhm. penyalahguna itu sembuh dari ketergantungan narkoba? Oke. Jadi kalau istilahnya bukan sembuh, tapi istilahnya pulih. Mmm, Nah, jadi karena yang diserang itu otaknya, otak kecil, di mana dia itu pusat berpikir, pusat berperilaku, pusat bertindak. Nah, jadi eh, yang namanya adiksi adalah penyakit kronis, kambuhan, yang tadi saya bilang relapse, mhm, sering kambuh. Nah, jadi istilahnya adalah pulih seperti itu. Dan pemulihan ini berlangsung seumur hidup. Cara untuk mempertahankan pemulihan salah satunya adalah dengan rehabilitasi. mmm, Meskipun demikian, untuk rehabilitasi ini, tidak menjamin 100% seseorang klien itu tidak kembali lagi mmm, menyalahgunakan. Karena yang namanya, trigger faktor pencetus itu banyak dari internal dan eksternal. Nah, namun dengan rehabilitasi ini bisa meminimalisir bahkan bisa, mencegah dia untuk kambuh kembali. mmm, Jadi seperti itu Bu Tuti, istilahnya adalah pulih. pulih Karena ya. kalau mereka sudah menyalahgunakan narkoba, artinya, terganggu fungsi, baik fungsi dalam organ-organnya, kemudian adanya, perubahan perilaku, yang mana itu akan tetap berlangsung seumur hidup. Makanya Mhm, ada yang dia sudah pulih, benar-benar pulih, kemudian dia hanya melihat atau hanya mendengar atau hanya dikirimi fotonya temennya yang lagi mmm. pakai pun masih ada perasaan atau rasa ingin coba lagi, seperti itu. Iya, jadi, tetap bisa ke-trigger ya, Bu, ya. Betul. Dan sebenarnya bisa nggak sih, Bu, faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pemulihan itu sehingga orang tersebut itu tidak ke-trigger lagi, itu apa Oke. saja? Oke, jadi faktor-faktor untuk mendukung pemulihannya ya. Mhm, Jadi di dalam kita konseling, kita juga, ada yang namanya motivational interviewing. Jadi wawancara motivasi, sebenarnya klien ini ada di tahapan mana. Kalau dia ada di tahapan kontemplasi atau pre-kontemplasi, artinya dia tuh belum sadar kalau dirinya ketergantungan, kecanduan. Nah, di situ kita berikan motivasi, kita berikan sebenarnya kan, niat atau motivasi itu datang dari dirinya mmm, sendiri dan kalau itu ada, pastinya akan pemulihan itu akan, berjalan dengan iya, baik dan, tentu saja juga yang kedua adalah support system dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. mhm, Seringkali orang tua juga, kadang saat ini cuek ya dengan mhm, perkembangan anaknya. Anaknya hanya dititipkan oleh, neneknya atau mhm, kakeknya. Nah, itu yang, perlu menjadi PR juga untuk kita memberikan motivasi juga atau membangkitkan bahwasanya, "Ini loh Pak, Bu, perlu anak-anak ini diberikan perhatian atau berikan komunikasi," seperti itu. Dan mmm, lingkungan pastinya yang menjadi faktor utama, mereka menyalahgunakan seringkali sebagian besar itu dari lingkungan teman-temannya. Jadi, mmm, apa namanya, pemulihan ini juga menjadi PR untuk ya kliennya itu sendiri dan juga, teman-temannya kita harus bisa memberikan, "Ini loh kalau kamu nanti kembali lagi ke lingkungan yang lama, apa sih caramu untuk mencegah kamu dari kekambuhan." Dari konseling itu mmm, kita berikan semacam diskusi atau mhm, sharing dan konselor pastinya kami dari konselor itu tidak boleh mengarahkan atau tidak boleh memberikan solusi, harus dari kliennya sendiri. Makanya mmm. kita pancing mereka, kita, apa namanya, kita bangkitkan cara-cara mereka, langkah-langkah mereka untuk mengatasi adanya rasa trigger atau ingin pakai Mmm, lagi, mhm. seperti itu. Jadi, untuk cara-cara sendiri itu mereka mendapatkan dari diri mereka sendiri gitu Betul ya. betul, kita Jadi hanya fasilitator aja karena mhm, supaya ya itu tadi,
mereka yang akan Mhm melaksanakan hal mhm. itu, mengimplementasikan hal itu, kita hanya sebagai fasilitator saja, memancing mereka untuk, berpikir, untuk Mhm. nanti, "Oh, jangka pendek saya mau seperti ini, jangka Mhm. panjang saya mau seperti ini." Kita berikan, apa namanya, stimulus-stimulus, Mhm. supaya mereka melakukan rencana perubahan tuh Mhm. mau apa saja, begitu Bu Oke, Tuti. dan itu terus dievaluasi ya Iya, Ibu, sampai pastinya. dengan programnya selesai? Betul dan, rehabilitasi berkelanjutan ini yang berbeda dari Mhm. rehabilitasi di tahun-tahun sebelumnya, saat ini kita pemantauannya sampai Mhm. 6 bulan. Mmm. Jadi kalau dulu klien selesai itu hanya dipantau melalui Mhm. pasca rehab kegiatannya itu hanya pemantauan pendampingan selama 1 bulan setelah Mhm. mereka selesai rehab. Nah sekarang itu sampai 6 bulan, Mmm. begitu. Jadi harapannya lebih Mhm. meningkatkan kualitas hidupnya Mhm. supaya dia tidak kembali lagi menyalahgunakan. Dan lebih terpantau ya Bu ya? Betul betul. Jadi Ya. PR-nya kita juga lebih banyak. Oh iya, jadi lebih suka PR-nya banyak ya Bu ya? Sehingga bisa lebih terpantau gitu ya. Betul. Oke Ibu, tadi kita sudah bercerita tentang klien yang mungkin relapse nih Mhm. Ibu. Nah, ada nggak sih Bu cerita dari klien BNNK Magelang sendiri yang dia itu sudah bisa pulih, sudah bisa berdaya kembali di tengah-tengah masyarakat, setelah menjalani program rehabilitasi dari BNN? Oh iya. Jadi untuk klien yang sudah pulih dan mereka bisa kembali lagi ke lingkungan sosialnya, mungkin Mhm. dia bisa bekerja atau kembali lagi bersekolah itu sebagian besar memang seperti itu. Jadi Mhm. artinya ketika klien kami yang sekolah, ada beberapa yang dia itu memang, kita edukasi sekolahnya untuk tidak mengeluarkan mereka Mmm. dari sekolah. Karena kalau mengeluarkan mereka itu tidak memberikan solusi, justru malah menambah masalah. Mhm. Nah, kita edukasi juga sekolahnya, tidak Mmm. hanya ke, siswanya, kliennya. Jadi, banyak yang sudah pulih, mereka sudah bisa kembali lagi bersekolah, bahkan baru-baru ini kita punya klien yang memang berat, Mhm. kita rujuk ke Rumah Sakit Suroyo, Mhm. harus rawat inap karena memang sudah tingkat keparahannya sudah berat, dia di sana 2 minggu padahal statusnya dia masih sekolah. Mmm. Nah, ketika dia sudah selesai, ini kita pantau sudah selesai dan dia bisa kembali lagi sekolah. Mhm. Jadi, merupakan apa ya, kebahagiaan tersendiri kita sebagai konselor bisa, selain dia tidak putus sekolah, dia Mhm. bisa kembali lagi sekolah begitu. Jadi, dan yang bekerja pun juga seperti itu. Bahkan Mmm. ada yang sampai dia menjual barang-barang di rumahnya hanya untuk Mmm. membeli sabu, Mmm. membeli ganja, membeli narkoba seperti itu. Nah, saat kita berikan konseling tidak mulus, artinya, Mmm. dia ketika kita janjian misalkan seminggu Mhm. sekali, dia nggak pernah datang, Mhm. jarang sekali datang. Nah, tapi ketika di akhir, ketika, kita jalani rehabilitasi, konseling seperti itu, kita bahkan sampai home visit ke rumahnya. Nah, dia akhirnya ada motivasi untuk Mhm. kembali lagi mengakses layanan rehab di kita, di klinik Pratama, dan sampai akhir dia bisa kembali pulih, bisa kembali bekerja, bahkan saat ini sudah sukses jadi, Wah. wirausaha membuka usaha sendiri, begitu. Luar Jadi biasa ya. memang, tantangannya banyak, Mhm. tapi keberhasilannya juga Mhm. banyak. Artinya yang dulunya, mau dikeluarkan dari sekolah Mhm. tidak jadi dikeluarkan, tapi Mhm. bisa sekaligus mengakses rehabilitasi dan yang akhirnya dia rawat inap, dia setelah selesai rawat inap dia bisa kembali lagi bersekolah, seperti itu. Atau Mhm. yang dia dulunya sampai habis-habisan, hartanya untuk, Mhm. membeli narkoba, menjual-jual harta di keluarganya, dia bisa Mhm. kembali lagi bekerja bahkan bisa sukses saat ini. Pun itu juga tidak terlepas dari rehabilitasi saja, pasti juga Mhm. dari, motivasi dia yang tinggi dan juga support system dari keluarganya. Begitu Dan sih. juga dari lingkungan tentunya ya, Bu, Betul ya. betul. Oke Ibu tadi sudah, terkait klien rehabilitasi di klinik Mhm BNNK Ibu, dan itu sudah berjalan dari tahun 2019 ya Ibu ya, betul. dan kalau kita lihat trennya Bu dari 2025 kemudian sampai dengan saat ini
6. Mhm. Itu apakah ada kenaikan atau penurunan Ibu untuk angka kasusnya? Oke. Jadi, klinik kami beroperasi memang di tahun 2019. Jadi, berangkat dari tahun 2019 sampai dengan 2026 ini, relatif naik. Jadi, Mmm, angkanya dari tahun ini kita bahas yang tahun 2021 ada mhm, jumlah 20 klien yang mengakses, kemudian mhm, di tahun 2022 ada 35. Nah, saat 2020 ini kan masa Covid ya Ibu Tuti. iya, Jadi kebanyakan memang saat itu lockdown dan, mhm, tidak bisa mengakses layanan rehab, mmm, tapi kita tetap bisa melakukan rehabilitasi secara virtual, mmm, seperti itu. Jadi tetap bisa kita, bantu buat mhm, rehabilitasi meskipun tidak secara tatap muka. mhm, Saya lanjutkan untuk tahun 2023 ada 45 klien yang mengakses, kemudian 2024 ada 36, 2025 ada 44 klien, dan saat ini sampai dengan, hari ini ada 36 klien yang mengakses mmm, layanan rehab di tempat kita. Jadi memang, relatif naik, seperti itu. mhm, dan ini masih bulan Mei ya? Betul, bulan Mei sudah ada 36 klien. Artinya mungkin ada kesadaran dari masyarakat sendiri untuk berani lapor diri untuk menjalani rehabilitasi, mungkin seperti Betul itu ya, betul. Ibu, ya? Saat ini, masyarakat lebih, aktif untuk melaporkan, baik itu dari keluarganya atau mungkin dari perangkat desanya, bahkan ada yang datang ke kami untuk konsultasi itu dari kepala desa atau dari perangkat desa. Jadi kan saat ini lebih banyak partisipasi dari masyarakat dan mereka tidak malu, tidak takut lagi datang ke BNN karena, pemberitaan di luar sana kita tahu Mhm, ya di mhm, medsos, mhm, di televisi itu banyak, mungkin mereka takut karena BNN banyak menangkap mhm, para pengedar, mhm, para bandar, jaringan narkotika. Nah, saat ini kita edukasi juga melalui sosialisasi yang mhm, kita berkolaborasi dengan seksi pencegahan, di mhm, mana, "Ayo, jangan takut untuk melapor ke BNN, jangan takut untuk mau rehabilitasi di BNN, mhm. karena kalau pecandu penyalahguna itu tidak akan diproses hukum, mereka akan kita bantu buat rehabilitasi secara gratis." Ya, biar bisa pulih kembali ya, Bu, ya. Betul. Dan kalau dari data tadi, Ibu, itu paling banyak itu dari kalangan apa? Apakah dari pelajar atau dari kalangan pekerja? Oke, masing-masing tahun itu Mhm, berbeda-beda ya Bu Tuti, tapi memang rata-rata itu pelajar banyak yang menyalahgunakan. Nah, mhm, kalau di tahun 2025 itu sendiri ada 17 klien mhm, yang, statusnya masih pelajar yang menyalahgunakan narkoba. Nah, tapi di tahun ini justru meningkat drastis, ada mhm, 30 klien mmm. yang, menyalahgunakan narkoba dan rata-rata itu di siswa SMP dan SMP, SMA, begitu. SMA. Oh, anak SMP dan SMA itu sudah banyak yang Sudah menggunakan sudah, ya? justru bahkan ada yang SD Mhm, pun sudah pernah coba mhm. pakai, mencoba Mmm. seperti itu. Jadi jenis narkoba apa nih, Bu, yang biasanya sering disalahgunakan oleh pelajar? Ya, kalau pelajar karena memang mereka belum punya penghasilan Mhm, sendiri, mereka pastinya nyari narkoba yang murah dan murah. mudah didapat. Nah, salah satunya sekarang yang marak beredar itu Mhm, yang namanya trihexylpenidil mhm, atau mereka menyebutnya istilahnya adalah pil sapi. Nah, saya nggak tahu nih mhm. kenapa Sebut pil disebut pil sapi ya? sapi seperti itu. Nah, tapi, obat atau Trihex ini memang dia efeknya adalah sebagai penenang Mhm, dan harusnya obat ini, diperoleh dengan resep dokter, mhm, diresepkan oleh dokter spesialis jiwa, mhm, psikiater, tapi, mereka salah gunakan. Nah, kadang mhm, ada yang membelinya secara online, melalui mhm, medsos, melalui marketplace, ada mmm, yang sampai COD di sekolah, seperti itu. Jadi memang rata-rata kebanyakan pil THP tadi atau obat mhm, trihexylpenidil atau yang sering disebut pil sapi. Kebanyakan juga ada yang menyalahgunakan obat penenang namanya mhm, alprazolam, seperti itu. Nah, cuman kalau untuk yang mereka sudah punya penghasilan, artinya mereka yang sudah bekerja, memang kebanyakan rata-rata adalah sabu. Dan mmm. sekarang tapi trennya adalah tembakau sintetis. Oh Jadi, ya, atau yang disebut tembakau sintetis ini mulai muncul mhm, di
Magelang ini sendiri. Mhm Jadi mhm. sudah ada trennya tersendiri. Kalau dulu sabu, kalau sekarang trennya di tembakau sintetis. Tembakau. Meskipun tetap sabu itu tetap masih banyak yang menyalahgunakan gitu. Ya. Jadi tergantung dari kalangannya ya untuk jenisnya Betul, ini ya, Bu. Karena betul, tergantung mungkin uang sakunya gitu ya. Kalau betul. pelajar itu lebih sering yang pil-pilan yang mudah Pil-pil, didapatkan mudah juga didapat dan gitu. murah gitu. Iya, siap. Jadi, kalau dari rehabilitasi sendiri Ibu, Mhm, itu mitranya siapa saja sih Ibu yang bermitra dengan klinik rehabilitasi BNNK Magelang, sehingga bisa mensukseskan program rehabilitasi sendiri? Karena kan pasti kalau rehabilitasi itu sendiri tidak bisa kita serta-merta hanya menjalankan program tersebut, pasti ada mitra atau stakeholder yang membantu kita gitu. Jadi iya. siapa saja? Ya, untuk stakeholder atau mitra kita, yang pertama dari Rumah Sakit Aisyah Muntilan, kita bekerja sama dari tahun 2019, di mana untuk Rumah Sakit Aisyah ini dengan metode masih rawat jalan. Jadi klien yang ada di lokasinya di Muntilan atau mungkin di Salam bisa mengakses layanan yang terdekat di Mhm. RSIA Mhm. Muntilan seperti itu. Yang kedua di Panti Rehabilitasi Bethesda Borobudur. Jadi ini settingnya rawat inap. Jadi klien biasanya kebanyakan malah dari luar Jawa Bu Tuti yang mengakses layanan di Mmm. situ karena memang untuk klien dengan risiko yang berat ya karena Mhm. harus rawat inap. Dan yang pasti yang ketiga dengan Rumah Sakit Jiwa Dr. Suroyo Magelang. Nah, ini memang settingnya rawat inap juga. Mhm. Jadi klien-klien yang resikonya berat dan klien-klien hasil putusan dari hakim, dari hasil TAT itu, biasanya rekomendasinya adalah rawat inap di, eee, Rumah Sakit Jiwa Mhm Suroyo. Di mhm. sana tapi tidak digabung dengan klien jiwa, tapi sudah Mhm. ada polinya tersendiri, Mhm. begitu. Selain itu kami juga bermitra dengan sentra Antasena, di mana sentra Antasena ini milik Kemensos, rutin memberikan bantuan atensi, asistensi rehabilitasi bagi klien-klien kami yang memang butuh untuk, istilahnya dibantu untuk pendidikannya atau untuk, mereka klien-klien yang butuh modal untuk Mhm. bekerja, embrio membuka usaha, seperti itu. Kemudian ada lagi dengan dinas sosial, dinas kesehatan, kita juga bermitra dengan kelurahan atau pemerintah desa yang saat Mhm. ini kita bentuk yang namanya intervensi berbasis masyarakat di Desa Pujengrejo Muntilan. Kurang lebih itu untuk mitra-mitra kami. Mhm. Tadi kan sudah disebutkan Ibu ya, ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap seperti itu, Bu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan rehabilitasi yang rawat jalan kemudian dengan yang rehabilitasi rawat inap? Oke, jadi itu kembali lagi ke hasil dari asesmen. Nah, Mhm. tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah klien itu kita screening, ada risiko, kemudian kita masuk ke asesmen dan ternyata memang dia harus, resikonya atau Mhm. tingkat keparahannya itu sedang, itu kita bisa bantu buat rawat jalan. Ringan Mhm. sampai sedang kita kita berikan intervensi rawat jalan. Nah, perbedaannya di, materi atau aktivitas. Tentu Mhm. saja kalau yang rawat inap pastinya dia, dari pagi sampai nanti dia mau tidur itu Mhm. akan full dari Mmm. aktivitasnya. Jadi Mhm. supaya dia tidak kembali, intinya tujuannya supaya dia tidak kembali lagi menyalahgunakan narkoba. Nah, kalau setting rawat jalan sama seperti ketika pasien atau masyarakat umum yang mengakses poli Mhm. rawat jalan di klinik atau di rumah sakit. Nah, biasanya kita berikan, konseling selama 1 jam kurang lebih, sesuai dengan tingkat keparahannya, sesuai dengan kebutuhan kliennya. Misalkan dia, manajemen waktunya Mhm. kurang baik nih, Mhm. sering Mhm. begadang, sering keluar malam, terus di sekolah dia nggak bisa me-manage waktunya dengan baik. Nah, kita berikan edukasi gimana sih caranya mengelola waktu, gimana sih caranya mereka mengelola emosi atau mereka komunikasi dengan keluarga, seperti itu. Jadi memang berbeda untuk rawat jalan dan Mhm. rawat inap, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi Mhm. kalau rawat inap itu lebih komprehensif, jadi
diberikan, baik dari sisi medis maupun dari sisi sosial. Namun kalau di rawat jalan dan kita settingnya adalah psikososial, makanya Mhm. kita berikan lebih ke sosialnya, begitu. Oke, jadi tergantung tingkat keparahannya itu ya, Bu, Betul, ya? dari hasil asesmen itu Mhm tadi. mhm. Kembali tadi Ibu ke stakeholder atau Mhm mitra yang bekerja sama dengan BNN, mhm. kalau masyarakat sendiri itu bisa nggak sih, Bu, terlibat aktif dalam program rehabilitasi sendiri? Oke, jadi, kita saat ini dan beberapa tahun sebelumnya kita menggandeng yang namanya adalah agen pemulihan, Mhm. bukan agen Oh, LPG ya. gitu ya? Agen pemulihan ini sesuai dengan namanya, Mhm. dia fungsinya adalah memberikan pemulihan kepada klien. Nah, saat ini yang namanya IBM ini adalah rehabilitasi dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Kenapa kita memunculkan IBM ini? Mhm. Supaya menumbuhkan partisipasi dari Mhm. masyarakat. Karena masyarakat itu cenderung seperti yang saya sampaikan tadi, cenderung takut, cenderung malu, bingung ketika ada klien, ketika ada masyarakat atau anak-anak atau pelajar atau orang dengan ciri-ciri seperti ini harus diapakan, harus dibawa Mhm. kemana, seperti itu. Jadi kenapa tumbuh IBM, kenapa ada program intervensi berbasis masyarakat, supaya yang pertama aware, peduli bahwa yang namanya rehabilitasi Mhm. itu tidak hanya BNN saja, tapi kita juga butuh bantuan dari semua elemen masyarakat, tentu saja dari pemerintah desa yang Mhm. utama. Nah, saat ini kita ada program IBM yang berlokasi di Desa Bojongrejo Muntilan. Sebelumnya Mhm. kita juga sudah membentuk IBM-IBM di desa lain sesuai dengan fokus lokus utama dari Desa Bersinar itu sendiri. Dan IBM ini tentu saja melibatkan masyarakat, yang mana salah satu agen pemulihannya itu adalah dari tokoh masyarakat, Mhm. tokoh pemuda, dari Karang Taruna, dari ibu-ibu PKK, seperti itu. Nah, program-programnya tentu saja untuk menjadi mitra kita, jadi kepanjangan tangan kita. Mhm. Kalau mungkin di seksi pencegahan punya relawan, di pemberdayaan masyarakat punya penggiat, nah kita dari seksi rehabilitasi ini punya mitra yang namanya agen pemulihan yang, terdiri dari tadi tokoh agama, tokoh Mhm. masyarakat, kepemudaan, ibu-ibu PKK yang mana tugas dan fungsinya untuk memberikan rehabilitasi di tingkat Mhm. yang ringan. Jadi Mhm. Ketika mereka menemukan klien yang coba pakai, mereka, jadikan klien, mereka berikan fasilitas untuk rehabilitasi. Tapi ketika mereka menemukan klien dengan tingkat risiko yang sudah berat, biasanya kita rujuk ke Mhm. baik di BNN ataupun di lembaga mitra kita, begitu. Jadi saat ini memang sangat gencar Mhm. untuk, masyarakat itu berperan aktif dalam program rehabilitasi. Dari program pencegahan juga, dari rehabilitasi juga, seperti itu. Jadi masyarakat itu punya peran penting ya, Bu, ya, Betul, terhadap program rehabilitasi rehabilitasi. ini sendiri gitu. Dan, kalau program itu pasti ada tantangan ya, Bu, ya. Kalau dari program rehabilitasi ini sendiri, tantangannya itu apa saja sih, Bu? Oke, kalau yang namanya klien atau penyalahguna itu kan yang diserang otaknya ya Bu Tuti. Iya. Artinya cara berpikirnya, cara bertindaknya itu memang ekstra. Mhm. Jadi banyak yang penyalahguna itu denial, dia cenderung berbohong, Mhm. dia, eee, awalnya pagi dia bilang A, nanti Mhm. sore bilang B, Mhm. janjian, ketemu Mhm. konselornya, dia bilang hari Selasa, ternyata Mhm. setelah ditunggu hari Selasa Mhm. nggak datang-datang, Ini curhat ya, Bu, ya? iya curhat, sedikit curhat Oh, ya. ya. Nah seperti itu. Jadi, tantangannya itu besar karena Mhm. kita ingin mengubah perilaku. Mhm. Yang namanya perilaku itu kan nggak serta-merta Mhm. bisa langsung, Berubah ya? berubah. Nah, justru tantangannya itu dari sisi klien sendiri. Kebanyakan mereka masih pengen pakai, masih Mhm. pengen kembali lagi ke lingkungannya, susah untuk mengakses rehab. Susah itu artinya dia nggak ada motivasi, belum ada Mhm. motivasi untuk kembali lagi rehab. Jadi kayak seakan-akan konselornya nih yang butuh. Mhm. Jadi Mhm. malah kita yang harus Ngejar-ngejar mendorong betul, dulu. mengejar-ngejar mereka buat, "Ayo kapan datang Mhm. Mhm. rehab? Gimana sekarang kondisinya? Masih sering Mhm. ketemu temen yang lama apa enggak?" Mhm. Jadi kita yang masih harus proaktif Mhm. menjangkau teman-teman klien itu Mhm. sendiri, Jadi gitu sih. dari kesadaran kliennya sendiri ya, Bu, Betul ya, sebenarnya betul, iya. tantangannya. Oke, Ibu. Nah, ini yang terakhir nih, Ibu. Oh, sudah terakhir Sudah ya? Nggak oh, terasa mau ya? lagi? Kayaknya masih bisa 2 Oh, jam ke gitu ya? depan.
Jadi, kalau dari rehabilitasi, Mhm. dari buka tim rehabilitasi ini sendiri, pesan untuk masyarakat ini apa sih yang berkaitan dengan dukungan program rehabilitasi penyalahguna narkoba? Ya baik. Jadi untuk masyarakat, untuk teman-teman penyalahguna nih khususnya, yang belum berani atau belum mau mengakses layanan rehab atau mungkin dalam dirinya sendiri dia berpikir, "Saya nggak kecanduan kok, saya Mhm, masih bisa belajar, saya masih mhm, bisa sekolah, saya masih bisa bekerja." Tapi tidak menyadari bahwa dirinya mhm, itu sudah merupakan suatu, mhm. pecandu, Pecandu. penyalahguna karena sudah mengubah Mhm, perilakunya seperti itu. Nah, pesan kami dari tim rehab untuk berani atau untuk, "Ayo ikut rehabilitasi di BNN," karena rehabilitasi ini tidak akan, apa namanya, dijerumuskan atau mhm, penyalahguna pecandu ini adalah korban yang harus kita bantu untuk rehab. Jadi tidak akan, apa namanya, dijebloskan ke mhm, penjara atau dihukum dan lain sebagainya. Karena banyak masyarakat yang masih malu, masih tabu, bahkan keluarganya pun masih malu melaporkan, mengkonsultasikan. Mungkin kalau mhm, mhm. melaporkan kan kesannya Negatif banget negatif ya? ya, mengkonsultasikan hal tersebut ke BNN. Nah, melalui forum ini, Mhm, melalui podcast ini, kami berharap makin banyak partisipasi dari masyarakat untuk ketika ada keluarganya, tetangganya, sahabatnya, temennya yang menyalahgunakan narkoba, ayo kita bantu buat rehabilitasi di BNN secara gratis dan tidak akan dikenakan, pasal atau tidak diproses hukum seperti itu. mhm, Bila mana memang penyalahguna atau pecandu murni ya Bu Tuti, seperti itu. Dan mhm. kita punya tagline, "Berani tolak, berani lapor, dan berani rehab." Begitu. Oke, jadi, dari Sobat Mas Gilang sendiri nanti kalau punya tetangga, teman, atau kerabat yang mungkin, sudah menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba, nanti bisa lapor diri untuk menjalani rehabilitasi di klinik Pratama Bina Sehat milik BNN Kabupaten Magelang. Seperti itu ya, Ibu, Betul ya? sekali. Baik, terima kasih, tidak terasa sekali ini, Bu. Mau nambah lagi, Ibu? Sepertinya tidak. Sudah tidak ya? Lain kesempatan mungkin Oh, ya. oke, nanti kita jadwalkan ulang ya, Bu. Betul. Nah, sebelum kita penutup, sebelum kita closing nih teman-teman, kita punya kuis jawab cepat yang sudah disediakan ini, Bu. Bisa Ini yang menjawab siapa? ya Ibu Oh, dong. aduh, saya kira ada live Oh, begitu. tidak. Jadi yang pertama ini, Bu, nggak Mmm, usah berpikir ya, Bu. Yang pertama lari atau gym? gym, Gym, kenapa, Bu? karena lebih suka gym. Oh, lebih suka gym, biar terbentuk ototnya ya. Betul, Kemudian yang kedua, ini kayaknya sudah tertebak sih, mhm. jajan atau masak Iya sendiri? pasti masak sendiri. Waduh, perlu kita nantikan masakannya Jujur ini ya. jawaban jujur apa jawaban apa ini? Harusnya dari hati Oh sih, dari Bu, iya. hati. Ya masak sendiri Masak oke ya. sendirilah. Kemudian yang ketiga kopi atau matcha? Kopi, Kopi. Hipdut atau K-pop? hipdut, Hipdut ya, biar bisa koplo. oke, biar lebih asik ya, Bu, ya. Betul. Kemudian yang terakhir Ibu, Chico Jericho atau Nicholas Saputra? Nicholas Saputra, sesuai Wah, dengan usia. usianya ya. Tertebak dong usianya. Oke, Ini oke. ngomong-ngomong ada kuisnya, ada, Oh ada, door nanti prize-nya nggak ini? disediakan di belakang Oh layar gitu ya, ya, nanti kita siapkan. siap. Oke. Oke, terima kasih Bu Flo untuk, kesediaannya hadir di podcast kami. Ya, semoga Bu Flo sehat selalu dan, sobat Mas Gilang juga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan jangan lupa kalau mungkin ada yang sudah menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba bisa lapor ke Klinik Pratama Bina Sehat milik BNN Kabupaten Magelang. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara, saya Tri Astuti Lestari pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Rupa Warna di episode selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel BNN Kabupaten Magelang. Terima kasih.